kepolisian sendiri pun mungkin tidak tahu. Hanya orang-orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Jenderal Ahmad. Begitu ketemu ternyata bukan Jenderal Ahmad tapi Ahmad Aldi Fairuz. Begitu. Karena memang rekrutannya lumayan. Iya. Justru itu. 14 tes, pusat sekian juga. Betul. Ya, betul. Agak nggak mungkin gitu. Iya. Ya, saya sebetulnya mengerti karena saya kan bagian dari keluarga besar putra-putri Polri. Kebetulan saya pengurus bidang hukumnya pusat. Istilahnya anak Kapolda pun gagal juga. Bisa gagal gitu loh. Tidak bisa dipastikan. Makanya sebetulnya ini riskan. Iya. Kami membawa nama institusi ini riskan. Tetapi karena ini sudah 2 tahun, ya si kawan-kawan kami ini kan bilang, "Bang, aku nih udah rugi. Kami nggak bunuh diri aja udah bagus," dia bilang begitu. Karena tiap tahun memang ada selalu. Karena jumlahnya besar sekali kan. Seperti itu sih. Berarti abang yang lapor atau gimana? Iya. Bisa. Kalau di perdata saya yang lapor. Karena dasar saya yang membuat akte di notaris itu saya. Cukup ya yang ada ini kan. Tapi kalau di pidana itu adik saya. Oke. Bisa. Namanya Mesini SH. SHMKN. Dia yang melapor di ini. Dua-duanya adik-adik saya. Kebetulan ini kan kuasa hukum ini adik-adik saya juga. Mereka karena saya anggap mereka itu berpengalaman dan handal, jadi saya tunjuklah mereka Ibu Mesia, Bu Cynthia dan Maman Ade Rukiman sebagai managing partnernya. Mungkin bisa dijelasin kali ya om detailnya tuh seperti apa, kayak korbannya berapa banyak yang melapor atau gimana sih? Korbannya cuma satu. Yang dari kami itu cuma satu. Angkanya 3.650.000 total ininya. Itu yang resmi yang tercatat ya. Belum kerugian materi imaterial. Belum yang nggak tercatat itu, makanya kurang lebih sekitar kerugian tuh 5 miliar. Ini di tahun 2023. 2023. 2023 sampai kita di 2025 ini. Iya. Oke, tapi kenapa si korban itu mengenal Adli Fairuz itu dari mana? Enggak, korban ini tidak mengenal Aldi Fairuz. Jadi Aldi Fairuz itu menyuruh orang untuk mencari orang-orang yang mau masuk Akpol. Bantu ya. Nah, dia menjanjikan bisa membantu. Menurut Agung, jadi dia menyuruhlah Agung. Nah, menurut Agung, kenapa Agung percaya? Karena Aldi Fairuz itu menurut Agung, dia itu cucunya dari salah satu pejabat tertinggi lah di Republik ini. Pada waktu itu masih berkuasa. Oh iya. Sekarang udah mantan. Oke. Sekarang udah mantan. Gitu. Jadi dari latar belakang itu makanya percaya. Ya. Percaya, si Agungnya itu percaya, bukan si ini ya Abdul Hadi ya, Iya. si Agungnya. Nah, Agung itu bilang ke Abdul Hadi itu dia dapat pertolongan dari Jenderal Ahmad. Oke, nggak menyebutkan nama lengkap gitu ya? Iya, jadi cuma aja. Jenderal Ahmad. Oke. Saya sempat selidikin Jenderal Ahmad siapa sih? Oh, iya. Karena ada hanya beberapa sedikit orang yang bernama Jenderal Ahmad itu. Dan kebetulan sebagai anggota keluarga besar putra-putri Polri, saya mengerti. Dan saya banyak kenal lah sama lingkungan itu. Mereka juga nggak kenal itu. Nah, tapi karena masih dalam proses pengurusan, saya nggak ikut campur karena bukan saya yang ngurus. Saya nggak ikut campur. Saya cuma mengawasi siapa yang nggak benar itu yang saya proses. Nah, ternyata karena gagal kedua kali, jadi saya proseslah si Agung ini. Saya bilang, Pak Agung, kembalikan. Saya bilang begitu. Dan ada beberapa orang juga yang kaki-kakinya Pak Agung ini. Saya bilang, kembalikan semua ini. Agung bilang, uangnya ada di Jenderal Ahmad. Oke, pertemukan saya dengan Jenderal Ahmad. Begitu itu dipertemukanlah saya di Citos. Saya lupa ininya, pokoknya antara Februari, Maret, April.
atas kisaran itu tahun 2024 ya. 25. 2024. 2024. 2025. 2025. Enggak 2024. Ketemu sama Adli. Hah? Ketemu di Citos ya. Iya, saya ketemu sama Adli. Oh iya 2025. Iya ketemu. Begitu 2025, maaf. Begitu 2025 saya ketemu di Citos, waktu itu di Starbucks. Begitu saya ketemu, saya bilang, Pak Agung mana Jenderal Ahmadnya? Oke. Ditunjuklah Aldi Fairuz. Loh, ini kan Aldi Fairuz. Mana jenderalnya? Saya bilang gitu. Saya ngomong ke ini, tapi nggak didengar sama si Aldi Fairuz. Iya kan? Namanya? Aldi Fairuz itu kan namanya itu kan Ahmad Aldi Fairuz. Begitu. Aduh, saya bilang, kok begini? Udahlah, saya nggak mau ikut campur masalah itu. Tapi saya mau uang itu kembali. Saya tanya ke Aldi Fairuz. Aldi Fairuz menjanjikan akan mengembalikan dan mengakui bahwa uang itu ada di dia. Menjanjikan dan akan mengembalikan itu kapan tuh timelinenya? Ada deadline waktu? Ada. Jadi setelah dia bilang begitu, saya bilang, oke, saya nggak mau percaya begitu aja. Kalau mau, kita harus ada hitam di atas putih dan ada jaminan. Aldi Fairuz mencarilah notaris yang namanya notaris Joko Vera Moko Ago di Depok. Bertemulah kita di sana, buatlah perjanjian. Nah isi perjanjiannya Tadi yang sudah di ini. Nah di situ saya bikin perjanjian dengan supirnya Aldi Fairuz, karena Aldi Fairuz nggak mau. Tapi Aldi Fairuz itu tanda tangan di situ. Jadi kita foto lah semua ada buktinya. Buktinya lengkap. Oh, buktinya sudah. Semua lengkap. Tanda tangan beliau sama fotonya waktu tanda tangannya. Waktu tanda tangannya. Bahkan setelah tanda tangan kita foto bareng berempat itu. Dia notarisnya, saya sama Pak Agung itu berempat itu. Ada kita Begitu. fotonya tapi nggak bisa di-share. Cuman mohon maaf kita nggak bisa share karena itu bagian dari barang bukti baik di kepolisian maupun bukti kita nanti di pengadilan. Om, cuma aku agak bingung sih. Itu tadi jenderal ya Iya. sebutannya. Iya. Kenapa disebut jenderal? Padahal kan tadi dibilang cuma cucu tadi. Iya, saya nggak tahu. Iya makanya kan. Itu saya sempat marah sama Agung itu. Kan saya sebetulnya bertemannya dengan Agung dan Abdul Hadi. Nah itu saya sempat marah, Pak Agung, mana Jenderal Ahmadnya? Saya sempat bilang begitu. Loh, memang bukan jenderal, tapi kan Aldi Fairuz itu namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi saya pakailah nama Ahmadnya itu. Aduh, saya bilang. Supaya orang percaya ya. Iya. Jenderal gitu, supaya orang percaya. Marah di situ saya. Tapi karena tujuan saya yang penting uang itu kembali. Karena ini kan pertemanan saya berdua nih, mantan klien saya berdua. Sementara profesi kami ini kan menjaga jangan sampai nama kita cacat kan. Jadi pekerjaan kita harus selesai. Disitulah saya bertanggung jawab. Saya ini oke, saya nggak mau tahu itu, bayar aja. Aldi menyanggupi. Tapi begitu pas ini kapan? Saya nggak mau janji-janji. Ya udah di kantor notaris saja. Begitu di kantor notaris ada dia minta deadline-nya Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu setiap bulan 500 juta. Begitu sampai September kalau masih belum lunas, terakhir sisanya itu tanggal 15 September 2025. Nah, terus di samping itu dia menyediakan jaminan berupa tanah di Kampung Kresek, Tangerang, itu sebagai jaminan. Tapi saya bilang saya nggak butuh tanah loh, saya butuh uang. Enggak, ini sebagai jaminan keseriusan dia. Bahwa itu pun nilainya juga nggak sebanding dengan nilai uangnya. Tapi iya 3, berapa. Cuman karena kita pikir ya udah nggak apa-apalah buat ininya aja. Karena dia kan niat baiknya gitu. Saya juga sudah bicara seperti itu. Dan dia mengatakan iya. Ternyata besoknya saya tagih. Sertifikat itu pun tidak diberikan. Sampai dengan sekarang.
saya tagihlah ke penanggung jawabnya kan notarisnya. Notarisnya bilang sampai sekarang si Aldi belum menyerahkan ke saya, jadi bagaimana saya mau menyerahkan? Lo buat apa nih perjanjian ini dibuat kalau nggak bisa di ini? Abang tanyakan langsung katanya ke Aldi Fairuz, begitu. Tapi komunikasi dengan Aldi Fairuz melalui chat atau gimana? Saya pernah ketemu langsung melalui chat juga. Bukti semua, bukti chat, bukti itu ada semua. Dan itu sudah masuk nanti di pengadilan. Gitu. Di kepolisian pun ada. Terakhir kapan bang komunikasi? Kalau nggak salah sekitar bulan Juni atau Juli itulah. Tapi dia masih balesin gitu atau? Dia masih balas. Bahkan sebetulnya kalau saya hubungin setelah Juli itu, dia masih balas. Tapi saya ininya nggak maunya kenapa? Balasnya cuma PHP. Insya Allah bang, nanti kita ini kan. Begitu terus, selalu jawaban seperti itu. Begitu. Gitu ya. Bahkan mohon maaf saya sempat bilang, Mas Aldi jangan bawa agama di masalah ini. Saya bilang begitu. Saya sempat ngomong begitu. Enggak bang, ini serius bang. Ya, mohon maaf, memang kita nggak bisa buktikan lah itu ya. Dia bilang demi Allah apa segala macam. Ya udahlah, kita percaya aja. Tapi nggak diinikan. Hanya ngulur waktu. Sampai berakhirnya tanggal 15 September itu. Itu pun kita masih baik-baik, mau ini kita kejar Agungnya, kita bilang Pak Agung, karena Pak Agung itu orangnya Aldi Fairuz, Pak Agung lah yang ini, yang apa namanya, yang meminta. Karena nggak di ini ya otomatis ya kita laporkan. Itu udah jalan terakhir, karena nggak dibayar, udah kita laporkan. Seperti itulah ceritanya. Sebelumnya juga memang udah ada somasi juga ya bang ya. Sebelumnya kita udah somasi, jadi Tidak ujuk-ujuk langsung. tidak ujuk-ujuk, pengadilan ya. pokoknya segala prosedur hukum kita sudah normatif sudah. Pertama kali 2 kali somasi, cuma dengan Aldi Fairuz. Terus tidak di ini juga saya perbarui lagi somasinya 3 kali berturut-turut, tetapi ditujukan kedua orang, ke Aldi Fairuz dan Uwais Kurni, sopirnya itu. Begitu. Itu pun tidak diinikan, barulah kita melangkah ke jalur hukum. Tapi kenapa yang Agung itu aku masih nggak ngerti, apa pernah dulu Aldi Fairuz ini memang bisa gitu meloloskan salah satu gitu, ada apa sih testimoninya gitu kali mungkin dia percaya, ada nggak Pak? Kurang tahu saya. Kurang tahu, iya maksudnya ada. Tapi saya nggak, sampelnya, Kak, gitu. iya saya nggak tahu itu, oke. karena kan itu yang tahu kan Aldi sama Iya, itu si Abdul Hadi ini percayanya karena Jenderal Ahmad dari pengakuan dari Agung ini Mungkin komunikasinya meyakinkan. meyakinkan. Bahasa jenderal itu kan untuk meyakinkan. Memang sih waktu itu Agung itu menunjukkan foto apa segala macam gitu. Foto. Iya. Foto tuh kayak gimana tuh? Apa? Nah itu yang saya nggak ini. Kan waktu itu saya belum dipanggil untuk ininya. Begitu itu saya dipanggil. Karena Abdul Hadi ini sama Agung ini ingin orang yang dipercaya yang ini gitu loh. Supaya kalau kejadian tak terduga saya bisa nagih gitu. Jadi bisa dipahamin ya bahasa jenderal itu ya, walaupun itu polisi atau bukan, Iya. tapi begitu dengar bahasa jenderalnya kesannya kan wah tinggi nih. Beda dengan kopral gitu kan atau pratu kan. Apalagi dia dibilang cucu seorang mantan Ya, pejabat. apalagi meyakinkan lagi dengan dipoles bahasanya dia cucu atau kerabatnya dari mantan atau dulu. Iya. Jadi meyakinkan mungkin ya, Meyakinkan. dari latar dan juga ada pangkat gitu Iya. ya. Bahkan tadinya saya sih nggak percaya tadinya. Tapi mohon maaf ada salah satu kawan media juga mengatakan bahwa dia pernah menanyakan itu ke si pejabat ini. Pejabat ini mengakui bahwa itu memang cucunya. Cucu jauh ya. Cucu. Iya. Entah cucu jauh cucu apa, tapi pejabat itu mengakui. Gitu. Ada hubungan saudara. Ada hubungan saudara. Saudara ya. Begitu. Tapi mungkin motifnya juga belum tahu ya, kenapa melakukan itu si Aldi Fairuz ini. Motifnya uang lah. Uang aja ya, Uang based lah. on uang aja. Iya, karena nilainya besar. Mungkin ini mungkin ya, bukan ini. Mungkin dalam kesulitan keuangan karena mungkin dia udah kurang laku atau bagaimana. Sementara kan istrinya juga artis.
terus punya usaha, punya apa mantan lagi juga. Jadi mantan. Ada waktu mantan. itu ya. Jadi mungkin lah untuk membahagiakan istri dia menyediakan ini apa namanya sesuai ininya dia masih mampu lah seperti itu begitu. Mungkin ya. Ya mungkin. Ah, Karena ah. memang rentan waktunya tuh sangat ini berdekatan dengan Berdekat. cerainya. Iya. Nah, memang cerainya itu Momennya Iya, bareng. momennya bareng. itu Let's say. yang tadinya saya juga berpikir ke situ, tapi kan saya nggak berani menuduh. Iya. Saya berpikir wah ini apa ada kaitannya? Sebab kalau dengan selingkuhannya yang mana? Sampai sekarang kan nggak kelihatan. Nggak tahu juga, nggak nyari. Pernah diangkat tapi hilang begitu aja kan? Iya. Itu dia. HDRT pun dia kayaknya ini enggak kan? Iya. Nggak ada Karena beritanya. kelihatannya romantis saja. ya. Romantis saja. Bahkan waktu pas meninggalnya suaminya Mbak Nana yang apa namanya? Najwa Shihab ya. Itu sempat dia datang itu kan masih ini, padahal udah bermasalah sama kita tuh. Oh, itu iya. Iya. Dia kan datang berdua itu masih ini gitu. Tapi setelah dilaporin ini ada pihak dari Adli Fairuz nggak sih? Yang apa? menelpon Persidangan. atau kayak mau kayak pasti lagi ini bakal saya ganti gitu supaya mohon nggak? Enggak Sama sekali benar. ada. Bahkan di persidangan kemarin Enggak ada. Nggak datang. dia tidak ada hadir. Walaupun melalui kuasa hukumnya pun tidak ada yang menghubungi kita gitu. Gitu. Atau dari manajemennya gitu ya. Ya, Alasan nggak hadirnya juga nggak dikasih tahu ya? Boleh dijelaskan nggak Bang waktu kemarin itu? intinya aja satu untuk adanya aja. Iya, untuk Aldinya mungkin intinya katanya dia mengaku alamatnya dia itu udah pindah. Iya, dari Bukan Aldinya ya. Iya. pos Dari yang kan melalui pos sudah dipersiapkan. pindah. Tapi kami mengirimkan ke alamat itu sudah kami selidiki dulu. Dan waktu pos datang, pegawai posnya itu juga bilang orang yang punya rumah itu, rumah yang itu dia memang tinggal di situ, tapi sekarang sudah pindah begitu. Dia otomatis pindah karena sudah Pindahnya berpisah kapan kan. kita Iya. Ya. Mungkin itu. Oh enggak, itu justru yang sudah berpisah. Ya sudah Iya berpisah sudah berpisah dan maksudnya. jadi Enggak, sebelum itu dia tinggal di daerah Cilandak. Nah, Di rumah. itu yang di rumah. Di rumah. Jadi begini, awalnya saya kirim surat somasi itu ke alamat Panglima Polim. Mertua ya. Saya nggak tahu itu alamat siapa, tapi memang Aldi Fairuz dan istrinya tinggal di situ. Belakangan saya dapat info, tapi saya nggak tahu kebenarannya, info bahwa itu rumah mertuanya. Pindahlah dia ke daerah Cilandak, bangun rumah, apa segala macam, pindahlah ke situ. Nah, setelah dari situ, begitu bercerai, pindahlah ke Jeruk Purut. Gitu. Nah, di Jeruk Purut itu kita tahu di situ udah terakhir. terakhir ya. Makanya kita gugatnya di situ, gitu. mungkin aku narik lagi nih Om, yang tanah tadi yang jadi Iya. jaminan. Itu Om tahu nggak itu tanahnya milik Adli atau dia emang udah nyakitin? Belum tahu ya, karena nggak ada Enggak, miliknya ya. pemiliknya ada. Nah, atas namanya bukan, tapi itu pihak kan sebetulnya sopirnya si Uwais Kurni ini kan masih family lah. Dia sendiri mengaku bahwa itu tanah warisan. Gitu. Tanah warisan. Termasuk si Adli tapi bukan Adli sendiri. Oh, oke. Warisan lah itu. ya. Jadi boleh dikatakan memang dia berhak juga di situ. Makanya dia berani untuk itu. Tapi cuma janji. Tapi fisiknya cuma nggak janji. ada. Baik. Ada lagi? Nambahin? Oke, ada lagi? Udah, cukup. Oke, ya terima kasih Terima kasih. atas kehadirannya. Iya. Oh iya. Oh ya udah. Oh iya. Ini Mbak ini masih Dari sini boleh dipegang. dari Pak. Medcom. Oh iya.